Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahyar Nasrullah Adlian dengan NPM 2217051127 dari Prodi S1 Ilmu Komputer. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah pengantar organisasi komputer, yaitu materi tentang aritmatika komputer. Jadi untuk pengertian dari aritmatika komputer sendiri, jadi aritmatika komputer adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari tentang representasi, operasi, dan algoritma untuk bilangan dalam komputer. Hal ini penting untuk memahami bagaimana komputer melakukan perhitungan dan memproses data. Di dalam representasi bilangan itu terbagi menjadi 3. Ada sistem bilangan desimal, bilangan biner, dan konversi antara sistem bilangan. Yang pertama, sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal itu menggunakan angka 0 sampai 9 dan juga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sistem bilangan biner menggunakan angka 0 dan 1, yang mana sistem bilangan biner ini merupakan dasar dalam komputasi digital. Dan terakhir ada konversi antar sistem bilangan. Jadi penting dengan kita mengkonversi antara sistem bilangan di dalam komputer. Ini bertujuan untuk agar komunikasi antara manusia dan komputer itu dapat berjalan. Selanjutnya kita masuk ke representasi bilangan dalam komputer. Di sini ada representasi bilangan biner. Jadi representasi bilangan biner itu bilangan yang diwakili dalam bentuk biner menggunakan bit. Misalnya 8 bit untuk representasi bilangan bulat. Kemudian ada bit dan byte. Bit adalah unit terkecil dalam komputer, sedangkan byte terdiri dari 8 bit. Selanjutnya notasi heksadesimal. Notasi heksadesimal ini digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner dengan cara yang lebih kompak. Kemudian kita masuk ke operasi aritmatika dasar. Operasi aritmatika dasar itu terbagi menjadi 4. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk penjumlahan itu adalah proses menggabungkan dua bilangan menjadi satu. Kemudian selanjutnya pengurangan adalah proses mengurangi satu bilangan dari yang lain. Kemudian ada perkalian adalah proses mengulangi penjumlahan sejumlah tertentu kali. Dan yang terakhir ada pembagian, proses membagi sebuah bilangan dengan bilangan lain. Selanjutnya ada implementasi operasi aritmatika pada komputer. Sini ada 4 juga. Yang pertama ada logika gerbang. Yang kedua ada rangkaian penuh penambahan atau full adder circuit. Yang ketiga ada perkalian dengan shift dan add. Dan terakhir ada algoritma pembagian. Yang pertama kita bahas yaitu logika gerbang atau gate logic. Logika gerbang ini adalah operasi logika dasar yang mana dia diimplementasikan dalam perangkat keras. Selanjutnya ada rangkaian penuh penambahan atau full adder circuit. Jadi full adder circuit ini menggunakan gerbang logika. Jadi ciri khas itu menggunakan gerbang logika di dalam penjumlahan binernya. Kemudian yang ketiga ada perkalian dengan shift dan add. Perkalian dengan shift dan add ini itu metode efisien untuk perkalian dalam komputer. Dan terakhir ada algoritma pembagian. Algoritma pembagian ini metode untuk melakukan pembagian dalam komputer. Selanjutnya ada kinerja dan optimisasi. Yang pertama ada kecepatan operasi aritmatika. Jadi kecepatan operasi aritmatika itu sangat penting
untuk kinerja dalam keseluruhan sistem. Yang kedua ada penerapan pipelining. Jadi memungkinkan beberapa instruksi itu untuk dieksekusi secara bersamaan. Yang terakhir ada parallel processing, itu menggunakan banyak prosesor untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan. Selanjutnya ada floating point arithmetic. Jadi representasi bilangan floating point itu digunakan untuk merepresentasikan bilangan desimal dalam format biner. Kemudian ada operasi aritmatika floating point. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan bilangan floating point. Dan terakhir ada kesalahan pembulatan atau rounding error. Kesalahan yang terjadi karena pembulatan bilangan floating point. Selanjutnya ada contoh penerapan aritmatika komputer. Yang pertama ada 3, ada contohnya, ada grafik komputer, simulasi fisika, dan pengolahan sinyal digit. Nah, untuk grafik komputer itu biasa digunakan untuk perhitungan koordinat dalam grafik komputer. Kemudian untuk simulasi fisika biasa digunakan untuk menghitung pergerakan partikel dalam simulasi fisika. Sedangkan contoh penerapan dalam pengolahan sinyal digital itu biasa digunakan untuk manipulasi sinyal audio atau gambar. Nah, untuk tantangan dan perkembangan masa depan, komputasi kuantum itu potensi untuk mengubah paradigma aritmatika komputer. Ini ada komputasi terdistribusi, penggunaan banyak komputer yang terhubung untuk meningkatkan kinerja. Ada penggunaan neural network dalam aritmatika komputer, jadi penerapan kecerdasan buatan dalam komputasi aritmatika. Yang terakhir ada kesimpulan jadi aritmatika komputer itu bisa dibilang adalah pondasi dari komputasi modern. Jadi perkembangan itu berjalan secara terus-menerus dan diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang aritmatika komputer dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.